Kembali dalam program Cerita Muslimah di MGTV dan masih bersama Bunda Hairati dalam segmentasi Bunda Menjawab. Diingatkan kepada sahabat MGTV ya, silakan dalam segmentasi kali ini sahabat-sahabat MGTV nanti bisa melayangkan permasalahan ataupun ujian hidupnya ke alamat yang tertera yang ada di line text di layar kaca sahabat MGTV saat ini. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan difilter oleh admin kami ya dari MGTV, dan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah disaring akan masuk dan ditayangkan dalam setiap bulannya satu kali dalam segmentasi Bunda Menjawab ini. Baik Bunda, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua yang sudah masuk lagi ya. Assalamualaikum Bunda, saya masih ada rasa sedih kepada orang tua teman anak saya. Dia mendesak saya untuk jujur bahwa saya berbuat salah padahal tidak berbuat salah. Setelah dicari tahu ternyata ada pihak ketiga Bunda yang ingin memang mengadu domba saya dengan itu tadi salah satu orang tua teman anak saya, dan menuduh saya bersalah. Jadi itu kurang lebih adu dombanya. Nah Bunda, bagaimana caranya Bunda agar saya tidak takut merasa jelek terhadap penilaian makhluk? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Pertama adalah di sini Ibu sedih. Sedih kita kemarin belajar ya tentang kesedihan yang Allah sukai. Itu adalah kesedihan terkait dengan kenangan masa lalu di mana kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak kewajiban ketaatan yang kita tinggalkan. Sedih kalau waktu kita itu banyak yang sia-sia, itu kesedihan. Sekarang Ibu sedih terhadap sesuatu yaitu makhluk, sikap makhluk gitu. Mungkin tahap awal itu manusiawi ya, manusiawi, tapi Ibu tidak boleh larut. Ibu harus cepat-cepat kepada Allah melakukan introspeksi diri, evaluasi diri atau muhasabah diri. Jadi jangan lama-lama untuk sedihnya ya, sedih tidak enak. Nah sekarang Ibu didesak untuk jujur. Kalau Ibu tidak salah, kenapa Ibu harus mengikuti apa kata orang? Ibu katakan aja, saya tidak bersalah. Ibu jelaskan, kalau Ibu tidak bersalah tapi Ibu didesak mengakui salah, berarti Ibu adalah bohong, berarti Ibu dusta. Ini jadi masalah baru buat Ibu, iya kan? Jujur aja, Ibu katakan saya tidak bersalah, sampaikan fakta-faktanya, sampaikan data-datanya. Ya, jangan karena orang, Ibu yang tadinya tidak melakukan itu, Ibu katakan ya demi gitu, demi apa kata orang. Ini Ibu akan tersiksa banget ya, dan Ibu bohong. Ibu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Nah kemudian Ibu cari tahu ada yang mengadu domba. Sekarang gini aja Ibu, kalau ada sesuatu kejadian secara nafsu kita tuh pengen tahu ya, pengen tahu kenapa sih kayak begini, apa sih penyebabnya, ada siapa sih di balik ini semua. Nanti kalau udah ketemu mau ngapain gitu, itu nafsu. Tetapi sebetulnya kita diajarkan untuk bisa introspeksi diri ke dalam kalau ada kejadian apapun gitu. Kenapa ini terjadi dengan saya? Mencari hikmah, menggali hikmah, menemukan hikmah. Ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih terjebak dengan kejadian-kejadian kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk namanya merenung ini apa yang salah dengan saya gitu ya. Nah mungkin ya karena Ibu penyakitnya adalah sangat sibuk dengan apa kata orang, itulah yang menjadi ujiannya Ibu sampai Ibu bisa lulus gitu loh. Kalau Ibu sudah lulus, insya Allah akan terhenti ujian itu. Walaupun kita sampai meninggal tidak akan berhenti ujian itu, selalu akan ada. Tetapi beda-beda soalnya. Kalau udah lulus nanti beda lagi gitu ya Ibu ya. Sampai pada tingkatan kita itu takwa yang menghantarkan kita husnul khotimah. Udah, kalaupun ada yang mengadu domba itu urusan dia dengan Allah. Kalau Ibu mau meluruskan, mau mengklarifikasi tabayun, silakan aja Bu, silakan Ibu sampaikan apa adanya, tapi jangan berharap orang itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang bilang, oh nggak kayak gitu gini, ya sudah, yang penting Ibu sampaikan kebenaran itu, hasilnya ya sudah, cukup Allah saja yang menjadi saksinya, gitu ya Bu ya. Jangan sampai Bu lelah, sedih karena urusan-urusan, kalau guru saya mengatakan itu remeh-temeh lah, yang harus kita pikirkan bagaimana nasib kita di akhirat gitu. Dan yang bahaya itu kalau kitanya yang nggak benar gitu, kita dusta, kita ngadu domba, kita gibah, itu yang bahaya buat kita. Orang memperlakukan kita seperti itu ladang pahala buat kita, pahala sabar, pahala menabung
kebaikan-kebaikan dari akhirat nanti, kita menabung pahala yang mungkin bukan mungkin ya, dosa-dosa yang bisa dihapus hanya dengan ini semua, tidak cukup dengan tobat-tobat kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, ini berturut-turut tentang penilaian mendapat penilaian dari makhluk ya, tidak dari sang holik. Padahal yang kita harapkan adalah penilaian dari sang holik ya, Bunda. Baik. Selanjutnya di Bunda, cerita permasalahan yang diangkat dari keluarga. Assalamualaikum Bunda, saya ingin bercerita. Saat ini usia sudah menginjak 35 tahun. Ketika remaja dulu atau ketika masih sekolah, saya sudah mulai bekerja sebagai seorang penyanyi sehingga bisa mencukupi keperluan sekolah. Selain itu, pendapatannya juga ditabungkan kepada ibunda untuk bekal saya kuliah nanti, dan ibunda juga setuju dari penghasilan saya tersebut harus disimpan untuk dana pendidikan dan dititipkanlah ke beliau. Seiring berjalan waktu, saya masuk perguruan tinggi, Bunda. Tapi apa yang dulu saya titipkan sebagai tabungan kepada orang tua, ketika ditanyakan untuk biaya kuliah, beliau selalu bilang tidak ada. Saya kecewa sekali Bunda dengan orang tua saya, karena dari apa yang sudah saya kumpulkan untuk biaya kuliah tidak berbekas apapun di orang tua saya, sehingga saya harus kembali memulai bekerja keras untuk bisa menutupi biaya kuliah. Nah, dari pengalaman saya sebelumnya ini membuat saya merasa kurang percaya terhadap orang tua. Apakah boleh saya menjaga jarak terlebih dahulu Bunda, agar saya bisa mencerna apa yang terjadi dengan orang tua saya, sehingga saya bisa memaafkan beliau? Atau apa yang harus saya perbuat Bunda dengan orang tua saya, karena saya tidak mau juga menjadi anak yang durhaka dan memutus hubungan dengan orang tua. Tafadhol Bunda. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama, semua yang kita punya di dunia ini adalah titipan, bukan punya kita. Jadi jangan pernah merasa terjamin itu punya kita. Mau punya deposito, mau punya harta berlimpah, punya aset, itu tidak bisa menjamin hidup kita. Yang menjamin adalah Allah. Mudah bagi Allah memberikan atau mengambilnya. Kemudian harta yang dikumpulkan dari bekerja lalu itu habis, satu bisa jadi Allah lebih ridho uang itu tidak ada, karena bisa jadi dari nyanyi itu bisa jadi Allah tidak ridho dengan harta itu. Mungkin Allah menginginkan ada yang lebih berkah lagi, seperti itu ya. Bukan berarti saya mengatakan dari nyanyi itu haram. Saya tidak mengeluarkan fatwa hukum itu. Tetapi bisa jadi Allah ingin harta yang dikumpulkan lebih dari pendapatan yang Allah lebih sukai, itu satu. Kemudian kalau dihitung-hitung, kita nggak bisa loh menggantikan apa yang sudah orang tua berikan kepada kita syariatnya. Dari dia hamil, melahirkan, berjuang, mempertaruhkan nyawa, membesarkan sampai kita bisa bekerja, nggak bisa diganti. Jadi berapa juta yang sudah dikumpulkan dari bernyanyi itu, dari nafkah nyanyi itu, berapa juta? Tidak seimbang dengan apa yang sudah orang tua lakukan kepada kita. Intinya itu bukan punya kita, bukan punya yang bertanya ini, tapi itu punya Allah. Jangan pernah merasa itu punya, dan jangan merasa berjasa. Duh, saya udah capek-capek dikumpulin gitu ya. Oke, masalah tidak percaya, oke, secara syariat tidak percaya, itu amanah, kenapa dihabiskan? Tetapi secara tauhid kita adalah harus bisa memaafkan, bahwasanya saya nggak akan bisa menggantikan, mau berapapun saya kasih orang tua saya, nggak bisa ketutup gitu loh. Nah, itu lebih melembutkan hati untuk bisa memaafkan, bahkan ingin melakukan lebih dan memberikan kebahagiaan gitu. Jangan sampai gara-gara dunia ini mengorbankan hubungan dengan orang tua. Jadi gara-gara dunia ini mengorbankan urusan akhirat. Jadi aduh, sangat sedih banget gitu gara-gara dunia ini sampai kehilangan dunia gitu ya. Sampai dengan orang tua jadi menjaga jarak, apalagi sampai misalnya hubungan jadi nggak baik gitu ya. Sayang sekali. Udah sekarang ridho, puas, rela, lepaskan. Itu kifarat, bisa jadi itulah harta yang disucikan oleh Allah. Kalau ridho nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan ingat, kita dapat rezeki itu bukan hebatnya kita bekerja, kerasnya bekerja, Allah aja yang kasih.
dan mudah bagi Allah ngambil. Jangan merasa itu karena hebatnya saya, ujub itu karena saya. Tidak. Orang kerja setengah mati, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Ada orang yang memang Allah kasih, ya Allah kasih gitu. Jadi saran saya adalah maafkanlah orang tua, kalau bisa lakukan yang lebih baik lagi, kerja keras lagi, bahagiakan orang tua, dan itu semua adalah punya Allah, titipkan sama Allah. Kalau ridho nanti Allah ganti, insya Allah. Dan harus berbakti ke orang tua, jaga hubungan baik, jangan sampai gara-gara ini justru kita menjadi langkah ke neraka. Nauzubillah min zalik. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Insya Allah Teteh lulus ya dalam ujian ini. Usia juga sudah cukup matang di sini. Semoga Allah gantikan nanti dengan punya pasangan yang soleh, keluarga, anak-anak yang solehah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MGTV, nanti kita lanjut lagi dalam segmentasi Bunda Menjawab ini. Tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan informasi yang berikut ini.